Selamat malam Bante. Tadi kan mengenai 5 rintangan batin ada yang kegelisahan. Disarankan kan untuk mengatasinya dengan rileks. Nah, tadi waktu pas sesi meditasi saya juga kan bilang, oh ini kegelisahan muncul, rintangan batin muncul. Nah, cuma waktu tadi itu kayaknya maksudnya nggak memunculkan rileksnya itu, karena sampai sekarang pun saya bingung nih, jadi gimana gitu pada saat kita udah kenali itu kegelisahan, terus kita gimana gitu Bante? Iya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan sebenarnya. Yang pertama, kalau memang itu kegelisahan yang tidak begitu kuat, biasanya begitu langsung kembali kepada objek meditasi, itu bisa lenyap. Atau begitu disadari, itu juga akan lenyap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan juga sama seperti yang pertama dan kedua dalam berkenaan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indera dan juga kebencian, melihat bahaya. Melihat bahaya dari pikiran yang terus berkeliaran. Sebenarnya kalau kita sudah kokoh dalam pemahaman tentang bahaya ini, kekuatan memahami tentang bahaya dari pikiran ini yang sedang berkeliaran, maka begitu pikiran sudah mulai berkeliaran, secara otomatis batin itu akan melihat ini sebagai bahaya, itu akan langsung melenyapkan pikiran gelisah tersebut. Dan tentu kalau sudah lenyap ya kembali kepada nafas. Biasanya ini juga muncul karena pengalaman bahwasanya mengikuti pikiran itu nggak akan ada putusnya. Mengikuti pikiran yang berkeliaran itu tidak ada manfaatnya. Dari pengalaman yang panjang muncul kekuatan dalam batin bahwa ini nggak ada manfaatnya. Begitu tahu tidak bermanfaat, secara otomatis alami batin cenderung untuk melepaskan. Kemudian kembali kepada nafas. Nah, tapi kemudian ada cara lain yang Sang Buddha menggunakan istilah asati amanasikara. Kan kalau kita kan meditasi harus punya sati ya, tadi mindfulness memperhatikan objek. Tapi ini justru asati, tidak memberikan perhatian. Manasikara itu adalah attention, tapi amanasikara tidak memberikan atensi. Tidak memberikan perhatian, tidak memberikan atensi, artinya cuek bebek. Begitu muncul pikiran demikian, cuek saja. Nah kalau ini pun dikembangkan, terutama tahu bahwa ini tidak bermanfaat, tidak berguna, ini adalah perintah batin, kemudian kita sudah mengabaikan saja, tidak memberikan perhatian, rileks saja, nanti kemudian akan juga lenyap. Nah, itu beberapa cara yang bisa dilakukan. Ada cara lain, saya mendapatkan ini dari seorang pembimbing meditasi. Ketika ada pikiran yang berkeliaran demikian, itu kan pikiran kita sendiri. Tapi kita bisa menyapa. Menyapa dengan pikiran kita juga. Sudahlah, kamu berpikir sendiri, saya lagi punya tugas meditasi. Begitu disapa demikian, pada pikiran kita sendiri sebenarnya yang menyapa, kita langsung ke meditasinya. Pikiran yang tadi berkeliaran ya lenyap sendiri. Karena itu juga pikiran kita juga, tetapi kita sama, udah kamu pikir sendiri. Tapi saya sedang punya tugas untuk bermeditasi, untuk membawa perhatian pada objek. Nah, dengan demikian, itu juga akan lenyap. Nah, berkenaan dengan yang tadi rileks itu sebenarnya mengacu kepada tidak memberikan perhatian. Ketika pikiran muncul ke sana kemana, sudah. Pokoknya membawa batin kepada jasmani saja, merilekskan jasmani. Rileks saja terhadap jasmani. Jadi seperti Anda itu mau tidur meletakkan jasmani, udah rileks saja. Nggak usah mikir macam-macam. Kadang-kadang membuat seseorang itu menjadi semakin gelisah. Karena apa? Ingin terkonsentrasi. Kecewa dengan kok pikiran saya kok mengembara terus. Kenapa tidak bisa terkonsentrasi? Rasanya kok percuma meditasi sudah 1 jam, tapi kok mengembara begini. Yang kemudian membuat justru semakin gelisah.
Tapi kalau kemudian kita menerima keberadaan itu sebagai sekadar fenomena, itulah pikiran yang memang salah satu karakteristiknya adalah mengembara. Jadi Sang Buddha menggunakan istilah ekang carang. Jadi pikiran itu selalu mengembara carang, mengembara sendiri, ekang carang. Itu salah satu karakteristik pikiran kita, memang demikian. Nah, kalau kita mampu menerima dalam kondisi demikian, terima saja. Mau gimana? Itulah pikiran. Terima dalam artian bukan menerima kemudian terlibat, tidak. Menerima sebagai keberadaan pikiran, sebagaimana adanya, kemudian kita rileks, sekadar menyadari jasmani kita, yang kemudian ada menyadari batin yang sedang berkeliaran tersebut, rileks saja, nggak usah berpikir tentang nafas, nggak usah berpikir tentang harus konsentrasi, rileks saja, nanti lama-kelamaan menjadi tenang. Tenang, baru kemudian kembali kepada nafas. Maksudnya demikian. Bisa ya? Bisa. Tadi Ya. pas sesi jalan Bante, jadi saya tadi berhenti dulu. Maksudnya ya tadi sampai pikiran lagi gelisah, saya berhenti, terus saya bilang ya saya lagi meditasi, ya memang baru setelah tenang baru bisa lanjut jalan lagi. Iya, bisa. Iya, baik, demikian. Terima kasih, Ya. Bante. Siapa? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin membuat pernyataan tentang meditasi? Juga dipersilahkan. Sukiyatu Bante, mau nanya Bante, kalau seandainya masalah ngantuk, dari tadi tuh saya ujung-ujungnya saya malah coba ngerasain sensasi ngantuknya di sini gitu, tapi ujung-ujung jadi nggak berusaha balik ke objek nafas. Nah kalau itu kira-kira gimana? Apa mending terus dirasain walaupun ngantuknya nggak hilang atau gimana? Kasih Bante. Kalau dengan penyelidikan demikian ngantuknya bisa hilang, nggak apa-apa. Ada banyak cara. Bahkan ada cara lain ketika ngantuk muncul, dia melihat, dia mencoba untuk mempelajari ngantuk itu apa sih. Bahkan bisa mempelajari perasaan yang muncul ketika ngantuk. Dipelajari, tapi dengan kesadaran, dipelajari. Jadi seperti orang yang sedang riset. Jadi meriset ngantuk itu apa sebenarnya sih? Jadi ada yang kemudian merasakan bagaimana beratnya di bagian mata. Ada kemudian yang merasakan bagaimana ketika ngantuk muncul, pikiran kita itu mudah sekali untuk melamun begitu. Itu disadari. Justru dengan menyadari demikian, kita seperti berada di luar, menyadari perasaannya muncul, kemudian jasmani yang dipengaruhi oleh rasa ngantuk itu seperti apa, rasa beratnya dan sebagainya, ngantuk bisa lenyap. Tapi kalau sudah lenyap, harus kembali lagi kepada objek yang awal, keluar masuknya nafas, kalau sudah lenyap. Nah, saya sih dari tadi berusaha itu tadi menyelidiki, tapi ngantuknya nggak hilang-hilang. Nah, makanya batas waktunya nih. Oh ya, kalau batas waktu tentu masing-masing, ya masing-masing. Artinya kalau memang sudah lama kok tidak hilang, ya bisa bangkit untuk berjalan atau bisa cuci muka, bisa demikian. Atau misalnya mau melanjutkan untuk menyelidiki, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan itu dalam seperti berperang juga kan, antara terseret atau sadar, terseret sadar. Itu sudah baik sebenarnya, karena sudah ada upaya. Sudah ada upaya untuk melenyapkan dengan cara penyelidikan, tidak masalah. Walaupun kemudian jangka waktu tertentu belum berhasil, tapi kekuatan upaya ini nanti akan semakin berkembang. Namun kalau kemudian ingin segera lenyap, udah bangkit kemudian melakukan yang lain, meditasi jalan atau cuci muka. Intinya ada upaya. Ketimbang misalnya ngantuk muncul tapi dibiarkan saja. Itu juga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau dalam meditasi ngantuk muncul dibiarkan, itu kebiasaan. Setiap meditasi ngantuk. Tapi kalau ngantuk muncul ada upaya, lama-kelamaan kekuatan upaya tersebut akan berkembang dan ngantuk akan semakin berkurang. Bahkan kalau dalam retreat meditasi yang lama, biasanya ngantuk akan lenyap juga.
Setelah beberapa hari itu lenyap. Lenyap dalam artian ya ketika meditasi itu tidak ngantuk. Tapi kalau malam tetap tidur. Iya, baik. Dalam keseharian untuk mengembangkan sakti, kalau kondisi batin kita dalam keadaan sedih atau perasaan-perasaan negatif yang muncul, itu ingatan untuk memunculkan sakti itu lebih mudah gitu Bante. Tapi kalau kondisi batin sedang senang atau bahagia, itu ingatan untuk memunculkan sakti itu lebih sulit. Iya. Nah, itu tips dan triknya bagaimana Bante? Ya, itulah kenapa kita juga perlu untuk melihat dengan kebijaksanaan berkenaan dengan bahaya. Bahwa bahaya itu, bahaya munculnya kotoran batin, itu tidak hanya ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi yang menyenangkan, kotoran batin pun juga sangat sering muncul. Itu yang harus kita tekankan lagi dan lagi. Dan memang, kadang saya memberikan sebuah perumpamaan. Ketika seseorang berjalan di jalan yang kemarin saya sampaikan, penuh dengan duri, atau di jalan yang penuh dengan kerikil tajam, seseorang kan punya perhatian. Karena dia tahu bahayanya kan. Kalau nggak ada perhatian, nggak ada kesadaran, dia bisa menginjak kerikil tajam tersebut, atau duri tersebut. Dan dia malahan selamat. Tapi kenapa begitu ada jalanan yang sepi, naik mobil ngebut? Karena merasa tidak ada bahaya. Dan dampaknya adalah banyak kecelakaan. Nah, dalam hal bermeditasi, kita harus menekankan lagi dan lagi dalam batin kita, bahwa bahaya kotoran batin itu muncul dalam apapun kondisinya. Tidak hanya ketika tidak menyenangkan, bahkan ketika menyenangkan pun itu ada bahayanya. Kalau tidak menyenangkan, bahayanya adalah kebencian yang muncul. Tapi begitu dalam kondisi yang menyenangkan, keserakahan yang muncul, kemelekatan yang muncul. Dan ketika ada keserakahan, kemelekatan, kualitas batin yang disebut sebagai nibbida, atau ketidaktertarikan, yang itu nantinya membawa kepada viraga, ketanpa nafsuan, itu tidak akan muncul. Padahal, dalam pengembangan batin ini, ya ketidaktertarikan terhadap kesenangan indera pun juga harus dimunculkan. Karena apa? Karena ini yang membawa kepada keserakahan, berbagai macam kotoran batin yang lain. Nah, menekankan bahaya dari kondisi yang menyenangkan atau kondisi dalam zona nyaman, itu juga penting supaya perhatian, kesadaran tetap, atau kewaspadaan itu tetap dimunculkan. Jangan sampai kemudian muncul keserakahan karena itu. Makanya kan baik juga misalnya ketika Anda memiliki benda yang berharga, baik juga untuk sekali waktu kemudian ditimang-timang, misalnya jam mahal gitu kan, ditimang-timang. Lihat, ini pun juga pasti akan berpisah dari saya. Pasti. Cepat atau lambat pasti berpisah. Ya kan, entah berpisah karena hilang, atau berpisah karena mungkin kematian kita harus meninggal suatu saat, berpisah dengan jam tangan yang mahal ini, dilihat, ditimang-timang, tapi dilihat dari sisi ketidakkekalannya. Untuk apa? Mempersiapkan agar ketika nanti ada perpisahan, ada kerusakan misalnya, atau perpisahan lainnya, tidak menderita. Tidak hanya melihat jam tangan, rumah, dan sebagainya. Apapun yang dimiliki yang berkenaan dengan yang berharga, cobalah untuk direnungkan. Lagi dan lagi bahwa ini pun juga tidak kekal. Ini pun juga pasti akan berpisah dari saya. Nah, dengan demikian, batin siap. Makanya kan dalam canting itu kan setiap, kalau pagi, canting pagi kan, ada perenungan kan. Sabehi mepiyehi manapehi winabawo nanabawo. Jadi apapun yang dicintai, yang disukai,
akan berpisah dari saya. Itu direnungkan lagi dan lagi supaya ketika ada perpisahan itu tidak akan memberikan penderitaan. Ini juga bagian dari memunculkan perhatian, kesadaran. Karena kalau tidak ya yang menyenangkan digenggam, yang tidak menyenangkan mungkin lebih mudah untuk memunculkan perhatian sehingga tidak dibenci. Nah, itu yang perlu patut untuk kita lakukan juga. Perenungan yang baik. Ya. Makasih Bante. Ya. Namo Buddhaya Bante. Ini saya mau tanya tentang kelanjutan meditasinya itu gimana Bante? Kan kita ini berlatih meditasi ini. Nanti kita setelah pulang ini kita perlu waktu berapa lama untuk meditasi untuk di kepulangannya ini Bante gitu. Supaya kita tetap stabil. Kadang-kadang saya kayak kemarin kita hilang Bante. Beda saya ini lama-lama merosot sendiri. Ya. Gitu Bante. Sekarang mindsetnya harus diubah. Bahwa meditasi itu adalah tidak terpaku kepada duduk ataupun jalan meditasi. Tapi sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itu bagian dari meditasi. Dalam apapun aktivitas yang dilakukan, selama kita mengupayakan untuk menjaga batin dijaga, itu adalah meditasi. Bagaimana menjaga batin? Kita berusaha untuk sadar. Ketika ada kotoran batin yang muncul, kita tidak kemudian terlibat di sana, tidak entertaining. Artinya kita berusaha untuk melenyapkan. Ketika kotoran batin muncul, misalnya ada kemarahan muncul, kita meredam. Dalam apapun aktivitas, tidak hanya pada saat kita duduk dengan mata terpejam. Melihat seseorang misalnya muncul iritasi, muncul kemarahan, redam dulu, lenyapkan dulu. Melihat itu sebagai tidak bermanfaat, melihat itu sebagai sebab penderitaan. Lenyapkan dulu, ini meditasi. Ketika misalnya mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, muncul kemarahan, cobalah untuk redam dulu, lenyapkan dulu kemarahannya. Ini meditasi. Nah, sepanjang hari, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, berusaha untuk sadar semaksimal mungkin, melenyapkan apapun yang buruk dalam batin. Ketika itu muncul. Dan kalau tidak muncul, ya berbahagialah menjalani hidup. Kalau muncul, berusaha untuk dilenyapkan. Nah, kemudian dalam waktu-waktu tertentu, ketika ada waktu yang luang, karena rumah tangga kan waktunya lebih sedikit, karena kan harus bekerja. Nah, ketika ada waktu luang, misalnya pagi hari sebelum bekerja, atau barangkali malam hari setelah semuanya selesai dikerjakan, luangkan untuk duduk meditasi. Tetapi sepanjang hari, tetap hidup berkesadaran. Tidak membiarkan pikiran buruk muncul, apalagi berkembang. Ketika sudah muncul, dilenyapkan. Itu meditasi. Kalau ada waktu, kemudian menyempatkan, misalnya habis makan, menyempatkan meditasi jalan. Biasanya kan orang kalau habis makan kan tidur. Ini sempatkan untuk meditasi jalan. Jadi alih-alih tidur, meditasi jalan. Atau misalnya, kalau tempat kerja dengan rumah misalnya nggak jauh, sembari jalan, yang kalau tadi ketika berjalan, dibiarkan pikiran melambun, berfantasi. Nah sekarang, berjalan dengan penuh kesadaran. Ini bagian untuk melatih batin hidup saat ini dan sekarang. Melatih batin untuk mengenali batin itu sendiri. Ketika kotoran batin muncul, langsung terdeteksi. Nah, dengan cara demikian, artinya sepanjang hari, itu adalah meditasi. Begitu ya. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Ya baik, waktu sudah 8:30 lebih. Silakan untuk melanjutkan apa yang mesti dilanjutkan. Waktu sangat singkat dan lakukan dengan sebaik mungkin.